แล้วก็คลั่งฆ่าสาวกตายห่าหมดเลย也按着您也呀，说也按着您。Halo Sobat Alur Cerita, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap semangat meski dalam kondisi apapun ya Sobat. Untuk menemani waktu santai kalian kali ini, kita akan membahas film Panor 2, film bergenre horor asal Thailand, yang pastinya bikin bulu kudukmu merinding ya Sobat. Di awal film terlihat Panor yang sedang mencoba menghentikan ritual sesat, seperti pada film Panor 1, di mana terdapat sekelompok pemuja iblis yang berusaha mengabadikan kekuatan dengan menanamkan benih iblis ke tubuh para wanita. Panor berusaha menggagalkan ritual sesat itu. Buat kalian yang sudah menonton Panor 1, film kedua ini seperti sambungan dari film satunya ya Sobat. Panor yang merupakan bayi iblis yang memiliki kekuatan super besar karena ia telah menghisap semua kekuatan bayi iblis kembarannya. Namun Panor tidak mau menggunakan kekuatan besarnya itu. Itulah sebabnya orang-orang dari kelompok penyembah iblis ingin memunculkan lagi bayi iblis berjenis kelamin laki-laki. Bayi iblis itu mereka harapkan kelak akan memusnahkan Panor dan sekaligus menjadi pemimpin mereka. Mereka adalah warga pengikut iblis yang dulu melakukan ritual hingga terlahirnya sosok Panor. Beruntung Panor berhasil menggagalkan ritual yang sama yang sekarang ingin mereka lakukan kembali. Dalam aksinya melawan pemimpin kelompok iblis itu, Panor sempat pingsan, yang akhirnya ia diselamatkan oleh Piak dan ibunya, yang memang selama ini telah merawat Panor. Sejak Panor kehilangan ibunya, Panor selanjutnya dirawat oleh ibu Piak. Terlebih Piak juga selalu menjaganya dikarenakan Piak memang sebenarnya menaruh hati pada Panor. Dan Piak sempat mengungkapkan perasaannya pada Panor. Dan sepertinya Panor juga menaruh hati pada Piak. Namun satu malam Panor bermimpi, seolah kejadian masa lalunya kembali muncul. Dalam mimpinya ia melihat kejadian-kejadian di masa lalu yang ia alami. Mimpinya itu terjadi setelah Panor dan Piak bertemu. Saat itu Piak mengungkapkan perasaannya, Panor yang juga menyukai Piak tampak bahagia. Jika saat kecil Panor selalu dikucilkan oleh warga sekitar. Karena dianggap anak iblis, namun kini berbeda. Panor kini bisa hidup layaknya warga pada umumnya, ia kini bersosialisasi dan beramah tamah dengan warga sekitar. Saat ini Panor juga akan menjalani rutinitasnya menjadi mahasiswa baru di salah satu kampus. Namun ternyata disinilah awal mula kehidupan Panor yang sudah tenang, kembali terusik, seperti layaknya mahasiswa pada umumnya. Panor menjalani ospek, dan perlakuan kakak tingkatnya begitu keterlaluan. Panor dibully, ia dipaksa memasukkan wajahnya ke dalam kloset yang belum di-flash. Bahkan ketika salah seorang dosen mencoba melindunginya, justru dosen tersebut juga mendapatkan penghinaan dari para mahasiswa itu. Awalnya Panor tidak membalas perlakuan kakak tingkatnya itu. Namun ketika orang-orang di sekitarnya juga menjadi korban, akhirnya iblis dalam diri Panor pun kembali muncul akibat rasa marah dalam diri Panor. Setiap kali mereka membuat Panor marah, maka siapapun pelakunya akan tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Karena hal itu mereka pun mencoba mencelakai Panor dengan mendatangi seorang dukun. Namun dukun itu tewas ketika berhadapan dengan iblis dalam diri Panor yang sedang marah akibat perlakuan mereka pada satu-satunya sahabatnya, yang selama ini selalu membelanya. Ketika dukun itu tewas di hadapan mereka semua, mereka pun semakin ketakutan, mereka memutuskan akan memberitahu polisi. Sementara Panor menelpon ibu Piak. Panor mengatakan jika ia telah mengingat semua masa lalunya yang sebelumnya telah dihilangkan dari ingatannya. Panor berkata jika ada seseorang yang sedang mencarinya untuk mencelakainya. Ibu Piak yang mengetahui bahaya besar yang mengancam Panor, memintanya segera pulang dan mengurung diri di kamar. Ibu Piak juga meminta Piak untuk menjauhkan diri dari Panor demi kebaikan Panor, sebab Ibu Piak mengetahui jika cinta tulus dari Piak pada Panor lah yang mengakibatkan ingatan Panor kembali pulih. Dengan terpaksa Piak mengikuti perintah ibunya. Di tengah rasa takut dan kesedihannya karena harus berpisah dengan Piak, Panor juga masih harus merasakan kekecewaan dikarenakan satu-satunya sahabat yang ia punya juga berkhianat padanya. Sahabatnya itu malah bekerja sama dengan kakak tingkat yang membulinya. Mereka bekerja sama untuk menghabisi Panor dengan cara menjebaknya. Kemarahan Panor pun tidak lagi bisa terkendali.
Panor pun menghabisi mereka satu persatu dengan cara yang sadis, ada yang tulang-tulangnya dipatahkan, bahkan ada yang mulutnya diisi dengan timah yang mendidih. Panor menghabisi mereka semua tanpa ampun, bahkan Ayah Piak juga tidak luput dari kemarahan Panor, dikarenakan Ayah Piak adalah salah satu dari kelompok pemuja iblis yang ingin mencelakakan Panor. Semua aksinya itu Panor lakukan tepat di hadapan Piak. Meski Piak sempat mencoba memohon agar Panor tidak menghabisi ayahnya, namun Panor tidak menghiraukannya. Satu ketika lelaki yang sempat menemui ibu Piak berhasil bertemu Panor, tujuannya hanya satu, yaitu untuk menghabisi Panor, namun anehnya saat itu Panor justru diselamatkan oleh sahabatnya yang semula berkhianat padanya. Bukan aksi penyelamatan itu yang membuat Panor heran, melainkan kekuatan yang dimiliki sahabatnya itu. Bagaimana bisa ia bisa melawan orang yang bahkan Panor saja tidak mampu melawannya? Namun, tidak disangka orang yang selama ini menjadi sahabatnya itu adalah saudara kembarannya. Dengan kata lain, ia juga merupakan bayi iblis. Dan tujuannya menyelamatkan Panor hanya untuk mengambil energi dalam diri Panor untuk menyembuhkan tubuhnya yang selama ini busuk dan berbau sejak ia lahir. Hal itu terjadi dikarenakan saat dalam kandungan Panor menyerap semua sumber kekuatan sehingga kembarannya tidak kebagian. Dan untuk mengambil energi Panor, maka ia harus terlebih dahulu menghabisi Panor. Ternyata selama ini kembarannya itu berpura-pura menjadi sahabat Panor hanya untuk mencari kesempatan untuk menghabisi Panor. Namun kini ia harus tewas di tangan Panor. Namun Panor merasa sedih setelah melakukan hal itu, karena sebenarnya ia tidak ingin menghabisi siapapun. Semua ia lakukan disebabkan kemarahan dalam dirinya yang membangkitkan kekuatan iblis dalam dirinya yang tidak bisa ia kendalikan. Panor bahkan meminta Piak untuk menghabisi saja nyawanya dengan sukarela agar ia tidak lagi melakukan kejahatan di masa depan. Namun Piak tidak mampu melakukannya. Rasa cintanya pada Panor yang terlalu besar membuatnya tidak mampu untuk menghabisi Panor, meski ia sadar Panor bisa saja melakukan hal-hal yang lebih mengerikan lainnya. Bukan hanya itu, Piak juga mengingat pesan ibunya yang melarangnya menjalin hubungan dengan Panor demi kebaikan Panor. Itulah sebenarnya alasan terbesar yang membuat Piak begitu merasa hancur. Karena mereka tidak bisa lagi bersama meski mereka berdua saling mencintai. Di akhir film diperlihatkan Panor yang merawat ibu Piak yang terluka. Setelah diserang pria yang memburu Panor, sementara Piak akhirnya memilih menjadi seorang biksu karena ia tidak mampu tinggal berdekatan dengan Panor namun harus menjaga jarak. Ia lebih memilih mengabdikan dirinya menjadi seorang biksu. Dan film pun berakhir. Baiklah sobat, demikian alur cerita film kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton hingga di menit ini. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.